Hai teman-teman, shalom. Tema khotbah kita adalah anak nomor satu keluarga. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saya berkhotbah, saya ingin bercerita kepada teman-teman. Begini ceritanya. Pada suatu hari, burung-burung berkumpul dan memutuskan bahwa mereka harus mempunyai raja. Singa adalah raja hewan yang berjalan di tanah, tetapi mereka ingin mempunyai raja sendiri, maka mereka pun mengadakan lomba terbang di sini. Penentuannya, kalau siapa yang terbang lebih tinggi, maka dialah yang akan menjadi raja untuk kawanan burung yang ada di hutan itu. Dalam cerita ini, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, setiap burung mengandalkan kemampuan mereka seperti elang, sombong dengan kemampuan terbangnya yang tinggi. Burung beok yang bertubuh kecil ingin menjadi raja. Burung bulbul pun demikian. Dan apa yang terjadi, teman-teman yang dikasihi Yesus? Ternyata burung beok yang bertubuh kecil ingin menjadi raja. Tadi yang menang. Dia menang dengan cara menaiki tubuh elang tanpa elang ketahui. Akhirnya beolah yang pemenang mereka menobatkan burung beo menjadi raja. Teman-teman kekasih Kristus, apa yang dikisahkan dalam cerita ini serupa dengan kita. Dalam bacaan 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-17. Orang-orang di Korintus pun sama. Mereka membuat kelompok yang di dalamnya ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, dan kelompok Kristus. Terhadap masalah ini, Rasul Paulus menasihati orang-orang di Korintus agar rendah hati, tidak sombong, tidak berselisihan, dan tidak bertengkar. Harus sehati dan sepikir. Teman-teman kekasih Kristus, yang paling utama dan terutama dari semuanya adalah mengimani dan meninggikan Kristus, nama di atas segala nama, dan bukan para rasul. Para rasul hanyalah sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita Injil kepada segala bangsa. Teman-teman kekasih Kristus, perselisihan atau pertengkaran sering terjadi dalam keluarga, misalnya antara adik dan kakak. Pertengkaran adik dan kakak itu macam-macam. Misalnya kakak atau adik ingin mencari perhatian mama dan papa untuk apa yang mereka inginkan, tetapi mama dan papa sibuk dengan pekerjaan. Ada juga karena mama dan papa kurang adil, mama dan papa lebih banyak waktu untuk adik dibandingkan kakak. Untuk sebaliknya, atau mama dan papa suka membandingkan antara adik dan kakak, adik atau papa dan mama. Tidak punya waktu untuk mendengarkan apa yang kakak atau adik bilang. Penyebab-penyebab ini mengakibatkan kebencian, permusuhan, iri hati, persaingan, kesombongan antara kakak dan adik. Akhirnya kakak dan adik tidak rukun seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Teman-teman kekasih Kristus, nasihat Paulus kepada orang-orang di Korintus dan cerita tentang lomba burung tadi sebenarnya juga dituturkan kepada kita, teman-teman, agar kita tidak boleh menganggap orang lain lebih rendah derajatnya dari kita. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa diri hebat, lebih kuat, lebih bijak, karena kita hanya orang-orang yang Tuhan cipta.
dengan maksud untuk memuliakan Tuhan lewat perilaku, tutur kata, dan pikiran kita. Sebagai saudara, kita pun hanya harus saling menyayangi dan tidak boleh saling bertengkar, membenci, sebab Tuhan menghendaki kita untuk saling menyayangi dan mengasihi dalam keluarga, antara mama dan papa, adik dan kakak, karena dalam keluarga adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepas pisahnya atau dan lainnya. Mama papa adalah wakil Tuhan yang ada untuk mempunyai tugas menjaga, merawat, menyayangi kita tanpa membeda-beda antara kakak dan adik. Cinta mama dan papa menjadi fondasi yang kokoh untuk keutuhan keluarga. Amin. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube Jemaat kami ya. Dah.